Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gisbey UPY PTK Padang. Tempat kita berbagi wawasan tentang investasi, pasar modal, dan bagaimana sih cara membangun finansial yang cerah di masa depan. Bersama saya Aisyatur Rahmi, manajer PR, akan menjadi host kita pada episode kali ini. Topik kita pada hari ini adalah bagaimana sih pengetahuan dan persepsi mahasiswa tentang investasi di pasar modal. Generasi muda, terutama mahasiswa, adalah kunci dari perekonomian bangsa Indonesia ini ya teman-teman. Nah, seberapa jauh sih tingkat pemahaman mahasiswa tentang investasi di pasar modal, dan apakah nih mereka sudah melihat investasi di pasar modal sebagai suatu peluang atau justru mereka memiliki sudut pandang lain atau persepsi lain yang harus kita luruskan nih teman-teman. Nah, kebetulan banget nih teman-teman sekalian, kita hari ini kedatangan perwakilan dari Bursa Efek Indonesia sendiri, Kak Cacai. Nah, untuk membahas lebih dalam nih, kita bisa nih perkenalan dulu nih sama kakaknya untuk teman-teman di rumah, dan berbagi sedikit cerita nih Kak tentang bagaimana sih Bursa Efek Indonesia terutama di cabang Kota Padang nih memberikan edukasi literasi kepada mahasiswa. Oke, boleh nih Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Khairi Madola dari Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat, dan alhamdulillah hari ini diundang oleh teman-teman pengurus Gisbey UPY PTK untuk memberikan materi atau informasi mengenai investasi di pasar modal. Nah, Bursa Efek Indonesia ini sendiri seperti yang teman-teman sudah tahu, kita adalah lembaga yang mengawasi transaksi pasar modal di Indonesia. Nah, untuk kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada di Sumatera Barat, kita lebih fokus untuk mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus di Sumatera Barat. Nah, untuk meningkatkan literasi kepada mahasiswa khususnya, kami bekerja sama dengan kampus ya yang ada di Sumatera Barat, salah satunya kampus UPY PTK, untuk mendirikan galeri investasi. Nah, kebetulan di kampus UPI ini galeri investasinya adalah berbentuk syariah ya. Jadi galeri investasi syariah UPY PTK Padang. Dan ini juga salah satu pengurus dari galeri investasi yang nanti kita bekerja sama untuk memberikan literasi kepada teman-teman semua. Oke, nih kayaknya obrolan kita hari ini bakal menarik banget nih sama Kak Caca ini. Nah, kayaknya kita langsung aja nih Kak masuk ke topik kita hari ini nih. Topik kita hari ini kan tentang pengetahuan dan persepsi mahasiswa nih Kak tentang investasi pasar modal. Dari sudut pandang Bursa Efek Indonesia sendiri nih, seberapa melek sih mahasiswa di Kota Padang dengan investasi pasar modal? Oke, baik teman-teman semua, sebenarnya investasi di pasar modal ini sudah lumayan lama ada di Indonesia, tetapi memang untuk literasi atau melek investasi di kalangan masyarakat kita ini masih sangat kurang ya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 280 juta, nah itu jumlah investornya masih sekitar 2%-nya gitu ya. Wow. Jadi masih sangat sedikit sekali masyarakat kita di Indonesia yang melek terhadap investasi. Nah, kalau di Sumatera Barat itu angkanya jauh lebih kecil. Nah, kalau kita lihat dari 6 juta sekian ya jumlah investor pasar modal di Indonesia, itu hampir setara dengan jumlah penduduk di Sumatera Barat ya, di Kota Padang. Nah sedangkan untuk investor di Sumatera Barat atau di Kota Padang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan total penduduknya itu sendiri. Nah, maka dari itu kita berharap dengan adanya galeri kerjasama dengan kampus, itu masyarakat di Sumatera Barat khususnya di kampus UPY PTK itu melek investasinya semakin bertambah seperti itu. Waduh, ini gimana ini teman-teman? Kayaknya kita nih sebagai mahasiswa nih nggak boleh ketinggalan ini ya. Masa dari 5 juta penduduk di Sumatera Barat itu masih sedikit banget nih Kak yang melek dengan investasi. Nah, terus gimana nih Kak cara kita bikin mahasiswa ini untuk tertarik di investasi nih di pasar modal? Karena kan ada nih persepsi kalau misalkan
investasi di pasar modal itu sama nih kayak judi. Oh iya. Aduh, ini gimana ini Kak, mengubah persepsi mereka ini Kak? Benar, sebenarnya ini bukan hanya persepsi masyarakat di Sumatera Barat aja ya, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, apalagi kita di Sumatera Barat ini, di mana notabene kita yang sangat agamais gitu ya, yang sangat menjunjung tinggi prinsip syariah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak masyarakat di Sumatera Barat ini yang menganggap investasi, oh saham, oh investasi pasar modal, oh itu judi, no, haram gitu ya. Haram Jadi ya? banyak yang ngomong, oh jangan ngajak-ngajak investasi yang halal, haram dong gitu kan, karena itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Iya, Nah iya, ini iya. kalau teman-teman masih beranggapan seperti itu, kita sih berharap itu bisa merubah mindsetnya teman-teman, karena ada loh investasi di pasar modal itu namanya investasi syariah. Nah kalau misalnya produknya kita ada saham syariah, ada obligasi syariah, atau sama dengan sukuk, juga ada reksadana syariah. Jadi kalau teman-teman ragu, kita sudah punya fatwa DSN MUI tahun 80 nomor 80 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan di Indonesia. Jadi kenapa teman-teman masih ragu? Karena DSN MUI saja sudah mengeluarkan fatwa mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme. Nah, kita sebagai masyarakat seharusnya juga ikut percaya kalau ini investasinya tidak haram, tapi sudah ada legalitasnya dari DSN MUI gitu. Nah, berbicara mengenai investasi syariah ya, kita punya tadi yang saya sudah jelaskan, kita ada 3 produk pasar modal ya, secara garis besarnya ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya reksadana. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi di pasar modal syariah, teman-teman harus telaah atau istilahnya itu mengetahui produk investasi apa yang dibeli. Karena kalau misalnya investasi syariah itu sangat sudah diklasifikasi, nanti ini di-cut ya, apa istilahnya ya? Diklasifikasikan gitu. Apa istilahnya itu ya, udah di-cut ada aja ya tempat-tempatnya. Nah ya, pokoknya itu deh. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu, teman-teman mungkin bisa buka fatwa DSN MUI tahun nomor 80 tahun 2011. Oke nih teman-teman, ternyata ya teman-teman, kita untuk investasi itu halal haramnya itu nggak bisa menjadi patokan ya Kak ya, karena udah ada nih fatwa MUI yang menyatakan kalau misalkan investasi itu sendiri ada loh yang halal gitu kan. Nah ini pasti teman-teman penasaran nih, gimana sih Kak cara kita membedakan yang halal dengan yang konvensional nih, yang syariahnya yang gimana ini Kak? Oke, kita ambil satu contoh produk dulu ya, misalnya kayak saham syariah. Nah, kalau misalnya investasi di saham itu sama kayak investasi pada sebuah perusahaan, karena kalau kita membeli saham itu sama kayak kita memiliki perusahaan. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli perusahaan yang sesuai syariah, nah ada 3 nih persyaratannya. Pertama dari segi bisnisnya, lihat perusahaannya tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan, yang tidak sesuai dengan syariah. Misalnya tidak melakukan jual beli rokok atau produk rokok, minuman keras ya, atau makanan yang tidak halal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beli perusahaan yang syariah, itu total hutang berbanding dengan bunga ya, itu tidak lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Mereka, Jadi kalau perusahaan itu berhutang, hutangnya itu tidak lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Nah yang ketiga, kalau misalnya perusahaan itu memiliki pendapatan yang non halal ya, yang mengandung riba, itu tidak lebih dari 10% dari total pendapatan perusahaan. Jadi kalau saham syariah itu meinikan dari 3 ciri ini ya, tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan, total hutangnya tidak melebihi 45% dari total aset perusahaan, dan kalau memiliki pendapatan non halal itu tidak lebih dari 10%-nya. Kalau perusahaan
memiliki 3 ciri ini berarti dia termasuk saham konvensional, syariah. Saham iya. syariah. Oke, saham Nah, syariah, di luar ya. itu saham Saham konvensional. konvensional. Nah, Iya. kalau untuk saham-saham syariah itu kita sudah punya indeks namanya, indeks saham syariah Indonesia atau disingkat dengan ISSI. Nah, kalau yang secara keseluruhan IHSG ya namanya, indeks harga saham gabungan. Kalau yang sesuai syariah saja dari 942 saham yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu tergabung dalam ISSI. Kalau dia masuk saham ya di ISSI berarti saham itu sudah syariah. Gitu. Nah gitu tuh teman-teman, ternyata kita tuh bisa loh kalau misalkan teman-teman masih penasaran, coba deh buka dari ISSI ini. Nah ISSI ini adalah saham syariah ya Kak ya. Betul sekali. Nah buat teman-teman yang masih takut kalau misalkan ini halal haram atau gimana sih, nah buka aja nih yang saham ISSI ya teman-teman, biar tidak ada lagi ketakutan atau keraguan nih untuk memulai investasi. Nah dari obrolan kita tadi nih Kak, apa sih Kak tips untuk teman-teman di rumah nih yang mau belajar investasi di pasar modal, terutama yang syariahnya deh Kak, karena kan kita nih persepsi tadi gitu kan, gimana nih tips untuk teman-teman di rumah? Oke, ini juga ini dari galeri investasi syariah ya. Iya, benar teman-teman banget. kan galeri investasinya di UPI ini galeri investasi syariah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mau memulai, tertarik tapi masih takut-takut gitu ya, ada ketertarikan tapi masih ragu nih, ini halal nggak ya, ini haram nggak ya gitu. Nah teman-teman nggak usah ragu, teman-teman bisa ikuti program-program yang kita adakan di Bursa Efek Indonesia dan juga bekerja sama dengan galeri investasi syariah di UPI PTK ini. Nah program kita itu ada yang namanya sekolah pasar modal ya, sekolah pasar modal syariah kalau yang untuk syariah, terus teman-teman bisa ikuti kuliah umum, teman-teman juga bisa ikut kegiatan-kegiatan yang kita adakan, dan biasanya setiap kegiatan yang kita adakan itu ada di media sosial, di Instagramnya kita. Nah kalau misalnya masih ragu, teman-teman bisa buka websitenya Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Nah teman-teman bisa cari searching informasi mengenai produk investasi syariah yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman masih ragu lagi, kita di OJK juga sudah bursa pasar modal ini kan di bawah pengawasan OJK juga. Ya. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi transaksi pasar modal di Indonesia. Jadi lembaga tertinggi itu adalah di pasar modal itu adalah OJK. Nah, kalau misalnya ada keraguan-raguan atau teman-teman ditawarkan investasi yang nggak jelas gitu ya, nggak yakin ini saham nggak ya, ini halal nggak ya, ini legal nggak ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa telepon ke call centernya OJK juga. Kita bisa ngelapor bisa lapor, bisa nanya ya. Call centernya itu 157, dan kalau misalnya mau langsung ke kantor OJK-nya juga ada nih di Sumatera Barat, di Kota Padang, itu di Jalan Khatib Sulaiman nomor 68 di sebelah Transmart. Nah, kantor bursa kalau teman-teman mau datang langsung konsultasi itu juga kita ada kantornya di Jalan Ujung Murun nomor 154B. Gitu tuh teman-teman, tips dari Kakak Cacainya nih teman-teman. Oke nih Kak, kayaknya obrolan kita ini udah panjang banget nih Kak tentang investasi nih. Nah, jadi nih teman-teman gak perlu takut lagi nih teman-teman untuk memulai investasi. Karena apa? Karena ada lembaga yang mengawasi dari investasi pasar modal itu sendiri ya. Tadi ya Kak ya, ada OJK gitu yang mengawasi kami. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu atau takut, ngapain ragu kalau misalkan ada peluang yang bisa teman-teman ambil nih untuk masa depan teman-teman semua ya gitu kan. Nah, untuk teman-teman nih yang tertarik untuk melakukan kegiatan investasi tapi masih minim ilmu, boleh nih buka-buka dulu situs dari Bursa Efek Indonesia atau follow dulu nih Instagram dari Bursa Efek Indonesia, dan jangan lupa nih follow juga Instagram dari Galeri Bursa Efek Indonesia UPI PTK Padang. Nah, di situ nih nanti banyak nih tips and trick bagaimana sih cara memulai atau belajar investasi di pasar modal ya Kakak ya.
Dan teman-teman bisa datang ke kantor bursa, bisa juga langsung ke Galeri Investasi Syariah di UPY PTK dan bisa belajar nanya-nanya, boleh ya? Boleh. Ya, kalau misalnya masih ragu ya, kalau untuk mahasiswa UPI pastinya sangat dekat sekali lah ya, karena sudah ada di depan pintu masuk ini kan UPY PTK. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya aja. Iya, ngapain takut ngapain takut belajar kalau misalkan di usia kita sekarang ini masih panjang ini ya, peluangnya masih banyak. Iya. Nah, kalau teman-teman, saya juga mau cerita nih informasi buat teman-teman semua. Kalau kita di bursa di Sumatera Barat ini kita memiliki 23 galeri investasi. Dan sebagian besarnya itu ada di kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya adalah di kampus UPY PTK. Nah, UPY PTK ini galeri investasinya berbentuk syariah dan salah satu galeri yang cukup aktif ya di Sumatera Barat. Kenapa? Karena kemarin di bulan November kita ada program Road to GIBE Award dan kampus GISBE UPY PTK ini mendapatkan reward sebagai galeri investasi yang melakukan kegiatan edukasi terbanyak ya di Sumatera. Nah, terus juga dalam program Dare to Invest, ini adalah program yang diselenggarakan oleh Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Teman-teman GISBE UPY PTK juga mendapatkan reward ya karena pembukaan akun sebanyak 266 ya akun syariah ya, karena ini programnya pembukaan rekening syariah, jadi akun yang dibukakan juga akun syariah. Nah, di seluruh Indonesia GISBE UPY PTK ini memperoleh ranking 11 dari total 30 lah yang mendapatkan reward dari kami dari Bursa Efek Indonesia, dan 266 pembukaan rekening baru ini akan diberikan reward sebagai uang pembinaan lah gitu untuk teman-teman pengurus GISBE supaya galeri investasi ini lebih semangat dan lebih aktif lagi di tahun-tahun depannya. Nah gitu tuh teman-teman. Jadi nih teman-teman yang mau belajar nih bisa datang langsung ke galeri kami di depan pintu masuk ke UPY PTK Padang, dan juga bisa berkunjung juga ke Bursa Efek Indonesia ya Kak ya, yang di ujung Guru ya teman-teman. Nah oke nih Kak, kayaknya obrolan kita nih udah mau berakhir aja nih Kak gitu kan, karena kita sudah banyak banget nih bahkan waktu kayaknya nggak cukup ya waktunya kalau kita lakukan podcast ini. Kayaknya mungkin kita bikin kelas gitu supaya nanti teman-teman tuh lebih banyak materi atau bisa informasi yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa menghubungi GISBE UPY PTK, saya mau belajar dong lebih ini karena saya masih bingung informasinya. Teman-teman bisa arrange waktu dengan pengurus GISBE untuk dibukakan kelas sekolah pasar modal. Oh iya, boleh nih Kak, nanti kita bikin nih. Boleh nih buat teman-teman di rumah yang penasaran dan mau ikutan. Ya tunggu aja waktunya ya teman-teman. Nanti kami dengan pihak Bursa Efek Indonesia bakal ngadain acara pembukaan sekolah pasar modal. Tunggu tahun depan ya. Jangan tahun depan. Oh iya, masih oke, boleh. Nah, tetapi teman-teman harus atur waktunya dari sekarang. Kalau misalnya dalam waktu dekat kan agak dadakan ya. Tapi kalau teman-teman bisa menghubungi GISBE dari sekarang, mungkin dalam waktu dekat kita bisa bikin kegiatan SPM tersebut. Iya, kayaknya emang di tahun depan karena sekarang udah di penghujung tahun. Jadi udah banyak yang mau liburan, merencanakan liburan. Jadi mungkin lebih fresh kita adakan di tahun depan. Iya, di tahun depan. Jadi teman-teman di rumah nih bisa ditunggu di sekolah pasar modal kami dengan Bursa Efek Indonesia sama Kota Padang ya teman-teman. Oke, terima kasih nih buat Kak Caca obrolan kita tuh seru banget ya teman-teman. Dan juga terima kasih untuk teman-teman di rumah yang udah setia mendengarkan podcast kami sampai dengan selesai. Nah, ada nggak nih Kak pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman di rumah mengenai investasi di pasar modal nih Kak? Yang pertama, teman-teman jangan takut ya. Jangan takut untuk berinvestasi di pasar modal karena ada lembaga yang mengawasinya, dan juga untuk berinvestasi tidak butuh modal yang besar. Ya, informasi mengenai investasi di pasar modal ini sebenarnya sudah ada di banyak media sosial, di websitenya kita juga punya dana investasi. Jadi teman-teman jangan takut, karena jangan takut rugi khususnya ya, karena apapun yang kita lakukan pasti ada resiko. Lebih beresiko lagi kalau tidak melakukan apa-apa. Nah, resiko itu bisa diminimalisir
diminimalisir ya. Artinya kita bisa tekan resiko itu dengan cara kita mempelajari produk investasi yang kita inginkan. Iya. Nah, kalau kita nggak melakukan apa-apa, tidak investasi, itu justru resikonya lebih besar. Karena setiap tahun ada inflasi atau kenaikan harga barang yang membuat nilai uang kita menjadi menurun. Jadi jangan takut investasi. Itu teman-teman, jangan pernah takut investasi ya teman-teman sekalian. Oke, kayaknya acara ini bakal kita tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa follow YouTube channel kami ini, dan jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian yang masih ragu nih tentang investasi di pasar modal. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat belajar, dan mari kita bangun investasi finansial di masa depan yang lebih baik bersama-sama. Bye bye. Assalamualaikum.